Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ilmu politik tak lagi asing di telinga masyarakat. Yuk, mari kita bahas sekilas tentang ilmu politik. Apa sih ilmu politik itu? Ilmu politik adalah bidang studi yang mempelajari proses pembentukan kebijakan, interaksi antara individu dan kelompok dalam struktur kekuasaan, serta dinamika politik dalam bermasyarakat. Hal ini juga melibatkan analisis tentang sistem politik, kekuasaan, partisipasi politik, ideologi, dan bahkan dapat menimbulkan konflik politik. Menariknya, di sini saya akan membahas atau mengangkat tema tentang ilmu politik, hubungan ilmu politik dan ilmu-ilmu lainnya. Kira-kira ada apa aja sih? Ada berapa sih hubungan ilmu politik dan ilmu-ilmu lainnya? Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui. Yang pertama ada ilmu sejarah, ilmu filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, dan bahkan dengan ilmu hukum. Yuk, mari kita bahas, mari kita simak penjelasannya setelah yang berikut ini. Yang pertama ada ilmu sejarah. Sejarah dahulu kala hubungannya sangatlah erat dengan ilmu politik. Sejarah merupakan alat yang penting bagi ilmu politik dan hal ini disebabkan oleh catatan sejarah tentang evolusi sistem politik dan ideologi. Sejarah membantu ilmu politik untuk memahami latar belakang dari sistem, institusi, ide, dan aktor politik dengan sangat baik. Juga membantu menganalisis pola-pola dan tren dari peristiwa politik seperti revolusi, perang, dan integrasi. Ada 3 topik yang sering menjadi perhatian bagi ilmu sejarah dan politik. Yang pertama ialah sejarah politik, sejarah ilmu politik, dan yang terakhir adalah sejarah hubungan internasional. Yang kedua adalah filsafat. Filsafat ialah usaha secara rasional dan sistematik untuk mencari jawaban pemecahan atau persoalan yang menyangkut alam semesta, universe, dan kehidupan manusia. Ilmu politik ini sangatlah erat hubungannya atau kaitannya dengan filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai atau value dari sebuah negara. Negara dan manusia di dalamnya dianggap sebagai bagian dari alam semesta. Filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral filosof atau etika atau etika membahas persoalan yang menyangkut norma-norma baik atau buruk, seperti tindakan apa aja yang boleh dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, sifat manusia yang baik atau buruk, apakah tindakan manusia ini adil atau tidak adil, seperti contoh keadilannya ada di negeri ini. Di antara ilmu-ilmu sosial lainnya, sosiologi lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh sesuatu keputusan, misalnya keputusan kebijakan, policy of decision, corak dan sistem dan sifat keabsahan politik, political legitimacy, sumber-sumber kewenangan politik, source of political authority, pengendalian sosial, social control, dan perubahan social change. Yang keempat adalah ilmu antropologi. Antropologi sendiri menyumbang pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula, antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan yang ada di desa-desa ataupun di pedalaman. Sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih baik atau jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern.
Lambat laun, antropologi dan sosiologi sangat mempengaruhi baik dalam objek penelitian maupun dalam pembinaan teori. Sehingga pada saat ini batas antara kedua ilmu sosial tadi telah menjadi kabur ataupun tidak terlihat. Antropologi justru menunjukkan betapa rumitnya dan sukarnya membina kehidupan yang bercorak nasional dari komunitas yang tradisional. Betapa kebudayaan daerah, sistem warisan harta kekayaan, serta pola-pola kehidupan mempunyai daya tahan yang kuat terhadap usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional. Betapa dalam beberapa situasi faktor-faktor sosial budaya tersebut malah menjadi lebih kuat dan lebih sadar melakukan perlawanan terhadap usaha-usaha nation building, apalagi jika ciri-ciri serta sifat-sifatnya tidak lebih dahulu diperhitungkan dengan seksama. Selanjutnya ilmu ekonomi. Ekonomi memberikan perspektif yang rasional dan kuantitatif tentang fenomena politik, terutama yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi sumber daya. Ilmu ekonomi juga membantu ilmu politik untuk memahami, memotivasi, preferensi, dan strategi dari aktor-aktor politik seperti pemilih, politisi, birokrat, dan juga pengusaha. Ekonomi sendiri juga membantu ilmu politik untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas dari kebijakan-kebijakan politik seperti anggaran, pajak, subsidi, dan lain sebagainya. Berikutnya ada ilmu hukum. Hukum sendiri membantu ilmu politik untuk memahami dasar-dasar dan batasan-batasan dari kekuasaan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hukum juga membantu politik untuk menganalisis proses dan hasil dari penegakan pelanggaran dan perubahan dari hukum politik, seperti konstitusi, perundang-undangan, dan perjanjian. Ilmu hukum sendiri lebih fokus pada regulasi, hukum, dan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dan ternyata bukan hanya manusia saja yang membutuhkan orang lain. Ilmu politik pun juga ada hubungannya dengan ilmu lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa pemahaman politik tanpa disandingkan dengan ilmu lainnya akan terbatas dan tidak lengkap. Politik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan manusia. Dan untuk memahami politik sendiri memerlukan pemahaman yang luas tentang berbagai bidang tersebut. Jadi semuanya saling berkaitan satu sama lain. Ilmu lainnya itu sebagai penguat ilmu politik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.